Ini kita belok kiri sudah Grindelwald. Powder itu the best snow. Ya ke Swiss mau deh tinggal di sini. Ya, Bapak Ibu, di dunia ini tidak ada yang sempurna. Tapi tolong Ibu, Bapak Ibu harus tahu kebiasaan orang Indo. Fotonya banyak sampai ribuan. Sampai di rumah pamer ke keluarga, ke teman. Betul, ini Gunung Eiger. Itu Bapak Ibu lihat kabel karnya. Ya, nice. Nanti kita akan menemukan jalan berbagi di sana. Ulang tahun saya. Bapak Ibu pernah dengar desa namanya Grindelwald? Nah. Dengar pernah? Ada filmnya tau? Baru dengar. Grindelwald ada filmnya? Bukan. Itu Eiselwald. Grindelwald bahkan ada filmnya loh. Apa ya? Bantuannya ikut instruksi saya aja nanti. Pada saat naik kita naik, pada saat turun kita turun. Saya buat meeting pointnya di mana, jamnya berapa, please be on time. Oke, Bapak Ibu. Ya pasti hari ini Bapak Ibu akan lihat salju lah, no worries. It's very sunny day, cantik sekali. Tapi di atas tetap akan dingin pastinya. Oke, so acara kita hari ini, saya ajak Bapak Ibu naik ke atas. Kita main salju, foto-foto, makan siang di atas. Kemudian kita turun ke bawah. Pada saat nanti turun ke bawah Bapak Ibu pasti akan capek, pasti. Karena di atas oksigennya tipis, hampir 4000 meter. Jadi jangan kaget kalau udah ada yang nggak kuat atau nafasnya udah mulai ngap-ngapan. Jangan terlalu dipaksa, duduk dulu istirahat. Itu efeknya akan sakit kepala. Pasti, saya info dulu, karena kurang oksigen, asupan oksigen. Dan ini yang selalu terjadi dengan saya. Ini Pasti. oksigen. Saya kalau setiap kali naik Jungfrau pasti sakit kepala. Kalau Titlis, oke. Mount Pilatus, oke. Mount Rigi, oke. Tapi kalau Jungfrau, saya pasti kena sakit kepala. Pasti, ya. So it's okay ya, Bapak Ibu. Enjoy, nikmati. Nah, setelah turun ke bawah, nanti udah beres, kita makan siang. Bapak Ibu boleh jalan-jalan, foto-foto. Nanti saya akan buat meeting point di mana. Saya info dulu. Meeting pointnya, jamnya kita turun lagi naik cable car. Satu cable car isi 20-an something. Jadi nanti akan ada 2 cable car terpisah. Nggak apa-apa Bapak Ibu, jangan khawatir. Itu hanya kepisah cable car aja, nyampainya juga sama. Oke, pada saat turun lagi nanti ke bawah ke Interlaken, Bapak Ibu free time. Tapi boleh nggak kasih saya waktu, saya mau buat kenang-kenangan buat kita semua. Kita foto grup dulu ya di Interlaken. Saya ada satu spot bagus di taman. Kan Bapak Ibu juga belum explore kan? Nah, nanti izinkan saya buat ajak Bapak Ibu jalan-jalan di Interlaken, biar tahu ini cuma pedestrian sepanjang jalan lurus aja kok, nggak ada yang lain. Sesimpel itu. Saya tunjukkan Ibu, Bapak tempat makan malam di mana, dan kita ketemu langsung di tempat dinner. Oke? Sesimpel itu. Hari ini very simple. Nah, besok kita jam 8 check out keluar dengan bagasi. Jam 6 saya buat wake up call, saya sudah reserve. Jam 7 kita breakfast di tempat yang tadi. Anyway, bagaimana makan paginya Bapak Ibu? Oke? Breakfastnya cukup nice ya. Telurnya enak Pak. Oke, memang beda ya Pak telur sini sama di Indo. Kejunya top, kejunya. Kalau keju nggak ada lawan Swiss, nggak ada lawan. Keju sama susu. Tapi saya bingung tadi nggak ada susu fresh ya? Ya. Ada fresh milk. Pantas saya cari-cari nggak ketemu. Biasanya restoran di Swiss harus punya fresh milk. Mesin kopi. Oh, I see. Bapak Ibu tahu nggak? Saking banyaknya susu di sini, sapi di Swiss itu disewakan loh. Jadi mereka yang para peternak sapi yang tidak mau mengolah susunya repot, karena susu di Swiss itu diperkosa 3 kali. Sapi di Swiss diperkosa 3 kali. Yang pertama diperah susunya. Yang kedua disewakan, dirent ke orang, untuk ada orang yang mau menjual susu sapi. Yang ketiga diolah dagingnya. Ya, jadi diperkosa 3 kali nih seekor sapi di Swiss, bayangin ya Bapak Ibu. Jadi seorang peternak itu dia very rich uangnya. Karena
sektor yang benar-benar di push oleh pemerintah, oleh negara ya sektor pertanian. Ya itu bagus ya. Kita akan menuju ke sana anyway, Bapak Ibu. Ya hopefully ya. Kalau di Indo kan sektor pertanian masih cenderung para petani masih below, di bawah ya. Ya tapi kalau contoh negara maju Bapak Ibu seperti di Eropa, seperti Swiss khususnya dan Jepang, nelayan, petani, peternak itulah mereka orang-orang kaya sesungguhnya. Ya itu negara kaya akan seperti itu. Tapi kita akan arahnya ke sana. Oke, so udah ada yang tidur Bapak Ibu. Ya maklum ya, jam 2 bangun ya Pak. Ini 5 menit lagi sampai 10 menit. Ini kita belok kiri sudah Grindelwald. Sayang sekali ya, saya baru aja Desember dari Grindelwald. Dan pada saat Desember, desa ini ciamik, cantik sekali, semuanya salju. Tapi to be honest buat saya, tetaplah number one. Buat saya yang sudah muter-muter kemana-mana, buat saya tetap Swiss number one. Buat saya, ada yang bilang New Zealand lah, ada yang buat saya Switzerland number one, the best buat saya. Tapi kalau buat salju, snow, Hokkaido. Ada yang pernah ke Hokkaido? Itu kalau ke Hokkaido Bapak Ibu, gak usah bawa yang lain, bawa diri sama sirup marjan. Udah cukup. Pokoknya ngelihat salju di Hokkaido putih bersih kinclong, sirupnya marjan, makan aja begitu. Bersih banget Bapak Ibu. Itu sudah sampai jenisnya powder. Powder itu udah the best snow. Udah jenis salju terbaik di dunia. Kalau di sini masih keras-keras di Eropa saljunya ya, Bapak Ibu, padat-padat keras. Tapi kalau powder, Bapak Ibu tahu ya, itu lembut sekali. Wah, orang mainan salju tanpa terasa. Itu bikin snowman tiba-tiba kedinginan masuk angin. Ya karena saking excitednya dengan salju di Hokkaido. But anyway, Bapak Ibu juga bisa manjakan mata Anda, lihat kiri kanan Bapak Ibu. Banyak yang bilang enaknya ke Swiss, mau deh tinggal di sini. Ya, Bapak Ibu, di dunia ini tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Tuhan, betul ya? Ya, Bapak Ibu lihat ini cantik sekali, bagus, enak, damai, tentram. Saking damainya, saking tentramnya nggak ada apa-apa. Kita udah terbiasa tinggal di kota besar di Jakarta, tinggal di sini bingung, mati gaya, Bapak Ibu mau ngapain? Nggak ada hiburan di sini. Pak bangun pagi ngeliat sapi, siang-siang ngeliat sapi, malam-malam ngeliat sapi. That's it. Itu kehidupan mereka. Ya mereka orang Eropa memang. Bapak lihat di sebelah kanan. Itu ada rubah, ada lihat gulungan warna putih dan hijau. Ya itu mereka olah sendiri. Jadi ada mereka punya kandang sendiri, mereka punya gudang untuk menyimpan pakan ternak dan yang lain-lain. Nah itu mereka semua olah sendiri, mereka kerjakan sendiri. Jadi pada saat itu sisa winter, karena pada saat udah falls, mereka cepat-cepat membuat potongan-potongan kayu, disimpan di gudang besar, karena pada saat musim dingin tuh buat pembakaran, kan dingin sekali. Ya kemudian pakan ternak digulung-gulung, karena Desember semuanya salju, jadi buat makan ternak di situ. Ya sisanya mereka bisa ekspor. Bapak Ibu lihat kiri kanan, ayo jangan tidur, nikmati view-nya, enjoy. Ini kiri kanan Anda, ini semuanya namanya pegunungan Alpine. So kalau Bapak Ibu tanya orang Swiss itu di mana domisilinya atau apa, Bapak Ibu kalau saya boleh bilang, ini negara Swiss, citizen ya nggak ada orang Swiss. Jadi Swiss itu sebenarnya adalah orang-orang Jerman yang punya citizenship Switzerland. Karena ini negara kecil, Jerman itu negara besar. Jadi Swiss ini sudah pernah conquer apa ya, ya, thank you Pak. Sekali lagi mohon maaf, bahasa Indonesia kurang baik. Ya, conquer, ditaklukkan atau dijajah oleh Prancis, oleh Jerman. That's why negara ini kebanyakan citizenshipnya orang-orang Jerman, Prancis. Italia itu ada di tengah Bapak Ibu, persis di tengah. Nanti ya pelajaran geografi, saya bawa map. Saya harus jelaskan hal ini, karena Bapak Ibu kalau jalan-jalan sama saya nggak cuma sekedar foto-foto, harus tahu Bapak Ibu kemana dan ngapain, dan at least sedikit history lah, at least biar nggak buta-buta amat, biar tahu pulang itu dari mana. Jadi Swiss ini adanya di tengah-tengah Eropa. Kalau ke atas dikit itu ke Prancis,
That's why orang Swiss itu fasih sekali berbahasa 4 language, bilingual. Swiss itu well educated, semua orang-orangnya. That's why Bapak Ibu nggak kesulitan menemukan orang Swiss berbahasa Inggris. Bahasa sehari-hari mereka bahasa Itali, parle Italiano, Deutsch spoken, bahasa Jerman, kemudian English of course, dan Spanish. Itu dia 4 bahasa yang mereka sangat kuasai untuk sehari-hari mereka. Anyway, Bapak Ibu, welcome to, selamat datang di Grindelwald. Cepet kan? Ya, another 5 menit Bapak Ibu kita akan sampai lah di Grindelwald. Ya boleh. Hobi-hobi. Oh, Zaman dulu. Bapak yang memperkenalkan yang nah ini di atas sebelah kanan Bapak Ibu lihat Gunung Eiger. Ini pegunungan Alpine semua ya, pegunungan Alpine. Jadi ya memang Interlaken, Grindelwald, Swiss itu cuma ada 2, ngelihat gunung sama ngelihat lake, that's it. Ini ada sedikit jokes. Orang Swiss ini kan otaknya business minded banget, business minded sekali. Mereka sudah terbiasa berbisnis. Ini ada jokes. Waktu itu Tuhan pada saat mau menciptakan negara, satu-satu dipanggil negaranya, termasuk Swiss. Udah dinamain dulu. Negara Swiss waktu mau diciptakan, oke, Swiss, negara Swiss mau minta apa dari saya? Tuhan, boleh nggak kasih saya sapi? Oke, akhirnya dikasihlah sapi. Jeng jeng, adalah sapi di Swiss. Kemudian ditanya lagi sama Tuhan. Ini jokes only ya, Bapak Ibu. Ini jokes orang lokal di sini. Terus ditanya lagi, setelah sapi mau apa? Tuhan, boleh nggak tolong ciptakan gelas buat Swiss? Tadang, diciptakan gelas. Oke, terus apa yang mau kamu lakukan? Ya, si Swiss perah susunya, terus diminum. Ah, nikmat sekali. Oke, terus si Tuhan tanya, apalagi yang kamu mau? Ini saya mau Tuhan cobain susunya. Dikasih gelas. Terus Tuhan minum. Enak ya. Terus pertanyaan terakhir, oke, terus sekarang apalagi yang kamu mau dari saya? Saya cuma mau Tuhan bayar saya 5 Swiss franc untuk susu itu. Ya, ini orang Swiss ya, business minded. Jadi Tuhan aja ya yang menciptakan sapi ditodong, disuruh minum. Ya, ini only jokes orang Switzerland karena mereka business minded dan mereka dia itu memperkosa sapi sampai berkali-kali sampai jadi duit, gitu kan? Iya, sapi diperkosa. Ya ini para orang yang disewa karena ya ini sudah mulai banyak daun kerja di KBRI. Salah satu konsulat cantik. Kenal di situ, teman kuliah ngajarin saya. Hey, Awan, kalau naik public transportation di sini ya sebenarnya antara boleh dan tidak bayar, gitu kan? Karena bayarnya semua bukan di dalam kendaraannya, di luar. Oh gitu. Akhirnya saya coba naik nggak bayar. Terus turun main nyelonong, nggak bayar. Tidak ada satu mata pun yang melihat saya sinis, nggak ada. Santai aja mereka semua. Mungkin mereka mikir, oh bayarnya udah pada saat naik. Mungkin ya. Ya jadi itu membuat saya addicted. Gimana sih Bapak Ibu, ketagihan sesuatu yang gratis, yang nggak perlu bayar, yang jarang kita temukan di Jakarta, di kota metropolitan sebesar itu. Itu yang akhirnya saya lakukan selama 2 tahun. Jadi hidup saya di Swiss 2 tahun penuh dosa. Nggak pernah bayar yang kayak gini-gini. Ya karena hidup saya sudah cukup keras, Bapak Ibu. Mari kita tiru. Tapi jangan lupa, kalau pada saat ngobrol, jangan lupa Malaysia. Tapi saya tetap ngaku dong Indonesian. Pada saat di dalam kereta, apalagi orang yang cantik-cantik ya, where do you from? Indonesian of course. Tapi pada saat saya turun nggak bayar, ada yang misalkan jaga-jaga, ada yang lihat, nah baru saya ngaku Malaysia. Gitu. Tapi ya kurang lebih seperti itu. Ini mereka lintas kota, Bapak Ibu. Ini bisa sampai ke Bern, bisa sampai ke Zurich, bisa sampai ke Lauterbrunnen, bisa keliling Swiss, but only internal Swiss, kota Swiss aja, nggak bisa sampai keluar ke Italia atau apa. Ini kendaraan lokalnya mereka. Kita kapan naik ya? Ya Pak, Kita kapan naik? jauh lebih nyaman naik bus Pak. Enggak lah, itu kan Ya ini gratis. private, nggak empet-empetan di kereta. Itu gratis, ini bayar. Gratis.
Kan yang penting sudah dibayar ya. Sudah dibayar. Mau nyobain ya Pak? Iya. Jangan deh, sama aja saya bagi-bagi dosa. Jangan ya. Oke, so ya itu nikmatnya sih anyway. Sebenarnya tinggal di Swiss, di negara maju. Tapi to be honest Bapak Ibu, tetap bagaimanapun apapun itu, I love Indonesia. Udah the best, udah gak ada lawan. Karena negara kita sangat fleksibel dan dinamis sekali. Sedangkan orang Swiss, oh my god, mereka prinsip hidupnya orang Swiss, Bapak Ibu mau tahu? Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Ya, that's typical of Switzerland. Ribet menjelimet. Tapi mungkin karena di sini hidupnya mereka sudah benar-benar firm ya, Bapak Ibu ya. Sudah firm. Jadi textbook aja sudah ada sistemnya. Ya mereka ngikut aja. Pokoknya nggak bisa dibawa gocek-gocek begitu, nggak bisa. Lurus. Di sini benar-benar straight orang-orangnya, Bapak Ibu. Another 5 menit ya, Bapak Ibu. Nah, jadi nanti tolong bantuannya. Kereta kita kabel car kita jam 10 lewat 10 tek. Jadi memang saya sengaja agak pagi biar Bapak Ibu bisa foto di bawah dulu sambil saya tukar tiket, saya urus ini dan itu, nanti kita naik bareng. Oke? Tapi tolong bantuannya Bapak Ibu ya, jangan bablas. Pada saat foto-foto jangan tahu jauh-jauh, nanti ya kita akan miss the train atau miss the cable car. Oke? Foto-fotonya seputar situ. Walaupun saya tahu sini baru hari kedua, saya sudah memperhatikan Bapak Ibu untuk foto-foto. Semua bisa dijadikan objek, dari pohon, tiang lampu, tiang listrik, kursi, tempat sampah, ya semuanya trotoar dijadikan spot buat berfoto. Gak apa-apa, no problem. Itu yang namanya liburan. Tapi tolong Bapak Ibu harus tahu kebiasaan orang Indo. Fotonya banyak sampai ribuan. Sampai di rumah pamer ke keluarga, ke temen. Pada saat ditanya, "Wih bagus, ini di mana?" Iya, ini di luar negeri. Yang pasti. Saking udah kebanyakan nggak tahu di mana. So, ya paling nggak di tag lah Bapak Ibu, ini Interlaken gitu, di mana gitu. Misalkan The Hay Hotel, Hoheiweg Strasse gitu, misalkan Bahnhofstrasse. Jadi kadang-kadang ini nggak cuma foto yang entah di anta beranta nggak jelas di mana, nggak bisa jawab. Oke? Jadi ya berfoto silakan sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya Bapak Ibu, jangan kasih ampun. Nah ini Greenwood Eiger, kita sudah sampai. Bapak Ibu lihat ke kanan, ini salah satu betul, ini Gunung Eiger. Itu Bapak Ibu lihat cable car-nya. Ya, nice. Di atas salju abadi of course. Ngelihatnya aja udah berasa dingin gak sih? Udah. Jadi tolong ya, jaket dan yang lain-lain disiapkan. Saya sih simpel, hanya 3 lapis. Cuma sweater biasa, baju biasa, sweater sama jaket, that's it. Celana 1 lapis, nggak pakai long john. Di sini pada saat Desember Anda nggak bisa melihat warna hijau. Yang terlihat nggak ada warna lain, hanya putih. Cantik Pol, cantik sekali. Nah, sekarang saya mau bikin video dulu. Oh ya, baik. Silakan. Saya taruh mic ya Pak. Selamat pagi. Pagi. Ini kami perjalanan dari Interlaken ke Jungfrau. gunung tertinggi tapi disebut juga top of Europe, artinya puncak tertinggi di benua Eropa. Nanti kita akan menemukan jalan berbeda di sana. Ini rombongan dihidupi oleh
ulang tahun saya. 28 April. Ulang tahun saya. Pernikahannya Pak Agus juga. Habis kerusuhan di Solo. 98 ya Pak Agus ya? Betul, Pak. Betul.